Saya jadi sering ngebandingin suami saya dengan suami ideal yang ada di kepala saya. Bisa meledak kayak bom. Halo semuanya, senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian di channel Joy Villa Bella. Saya Joy dan saya berprofesi sebagai hipnoterapis. Di channel ini, saya akan berbagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental dan pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kalian tertarik dengan topik-topik tersebut, kalian bisa subscribe supaya kalian bisa dapat info dari video-video terbaru saya. Nyalain loncengnya ya! Di dua video saya yang sebelumnya tentang insomnia dan kebiasaan toksik, kalau kalian belum nonton videonya, kalian bisa klik link di atas ini ya, karena video ini akan nyambung dengan kedua video tersebut. Nah, di video sebelumnya saya menjanjikan kalau saya mau share tentang gimana cara kita menghandle kalau misalnya kita udah keburu terpaut dengan masalah ekspektasi. Rencananya sih, nanti setelah selesai penjelasan tentang how to handle ekspektasi ini, saya mau ceritain kenapa saya tuh jadi fokus untuk nge-handle ekspektasi. Kalau kalian penasaran dan juga pengen tahu gimana sih awal cerita saya dengan ekspektasi, kalian bisa subscribe langsung channel ini ya. Nah, kalau gitu kita lanjut aja nih ya. Jadi, langkah pertama yang perlu kalian lakuin itu adalah kenali dulu masalah kalian. Jadi kalian harus cek dulu benar atau enggak permasalahan yang sering terjadi di hidup kalian itu disebabkan karena ekspektasi. Karena kan kalau sumbernya beda, cara nyelesainnya juga beda dong, ya enggak? Oke yuk kita lanjut. Jadi gimana saya tahu kalau saya punya masalah dengan ekspektasi? Caranya kalian ingat-ingat lagi masalah-masalah yang sering terjadi di hidup kalian. Biasanya apa ya yang memicu masalah itu muncul? Jadi bayangin kayak kalian lagi mau ngobrol sama hati kalian gitu. Misalnya contohnya ya, saya kasih suatu contoh yang gampang. Misalnya, saya sering berantem sama pasangan. Lalu coba saya ingat-ingat dulu nih. Biasanya yang suka bikin saya berantem sama pasangan tuh apa ya? Apakah karena faktor eksternal atau internal? Setelah diingat-ingat, ternyata muncul sesuatu. Saya jadi sadar bahwa saya tuh sering banget loh ekspektasiin sesuatu ke pasangan saya. Saya pengen dia peka, saya pengen dia pengertian, saya pengen dia jadi pendengar yang baik, dan masih banyak lagi pasti. Dan ini kan kepengenan saya ya, entah saya komunikasikan ke suami saya atau enggak. Yang pasti itu yang saya ekspektasikan dari seorang suami. Jadi setelah itu hasilnya apa? Hasilnya, karena saya ekspektasikan seorang suami yang ideal, saya jadi sering ngebandingin suami saya dengan suami ideal yang ada di kepala saya. Maksudnya suami saya ya sesuai bayangan saya. Tapi karena realitas selalu berbeda dengan ekspektasi saya, itu yang jadi pemicu pertengkaran saya dengan suami. Intinya sih karena kesel, ekspektasi nggak terpenuhi. Nah jadi gitu ya caranya untuk kita tahu atau ngegali permasalahan kita. Jadi amati, kenali apa penyebabnya. Saya tahu mungkin nggak semua dari kalian yang bisa langsung ketemu jawabannya karena kemampuan tiap orang untuk menggali diri ke beda-beda ya. Tapi yang bisa kita lakukan kalau kita belum ketemu jawabannya adalah kita endapin aja dulu pertanyaannya. Dan setiap kali kita punya waktu yang santai dan senggang, kita tanyain lagi pertanyaannya sampai suatu saat kita bisa ngerasain atau dengar jawabannya di hati kita. Dan semakin kita ngobrol dengan hati kita akan bisa jadi semakin peka dengan apa yang pengen disampaikan oleh hati terdalam kita. Coba dengerin hati kalian. Kira-kira dia lagi ngomong apa sih? Sering komunikasi dengan hati itu bagus banget loh. Soalnya kalau kita peka dengan hati kita jadi bisa tahu sebenarnya apa sih yang jadi kebutuhan dari diri kita. Jadi menurut saya, rajin komunikasi dengan hati itu bagus banget. Nah, kalau misalkan dengan cara tadi masih susah, kalian juga bisa kok minta bantuan orang lain yang suportif untuk ngebantu ngegali diri kalian lebih dalam. Cari teman atau pasangan atau orang terpercaya untuk berbagi pikiran. Kalau saya, waktu itu saya lakukannya dengan ngobrol sama suami saya. Suami saya itu orangnya suportif banget.
Jadi ngebantu banget untuk saya bisa ngenalin diri dan masalah saya. Dan kalau boleh jujur, dari percakapan atau diskusi kalian berdua, justru saya baru tahu kalau ternyata banyak penyebab masalah saya selama ini adalah ekspektasi. Jadi kalau lihat contoh dari saya, kalian bisa kok minta bantuan orang lain untuk ngebantu ngegali diri kalian. Tapi kalau nggak memungkinkan, sebaiknya kalian minta bantuan dari tenaga profesional ya. Oke, kita lanjut ke step kedua yang juga nggak kalah pentingnya, yaitu mau mengakui. Jadi gini, yang saya lihat tuh ya, kita sebagai manusia itu kadang sering banget nggak mau ngakui permasalahan di diri kita dan pura-pura jadi orang yang kuat. Padahal mah, coba dirasain deh, dengan kita pura-pura kuat, nggak mau mengakui, atau bahkan pura-pura nggak ada masalah, itu namanya kita lagi ngebohongin diri sendiri. Istilahnya, kita menolak untuk mengakui adanya si masalah itu. Dan kalau kita aja nolak, ya gimana masalah yang baru selesai? Bener nggak? Kedengarannya dan kelihatannya sih ya kita nggak ada masalah tuh. Padahal kalau benar-benar dirasain, sebenarnya hati kecil kalian juga tahu kalau sebenarnya ini kita sedang ada masalah loh. Dan yang perlu kalian tahu, semakin kita pendam, semakin kita kubur, malah sebenarnya efeknya semakin kuat bekerja di diri kita. Ibaratnya hati dan permasalahan kita tuh kayak bola bekel gitu. Semakin ditekan, lama-lama ketika muncul maka dia malah makin membal. Dan suatu saat bisa meledak kayak bom waktu. Dan dengan tanda kutip kita nutup mata nih dari masalah ini, nggak bayangin aja kayak kalian lagi jalan tapi kalian nutup mata. Nggak mau lihat kalau di depan itu banyak batu-batu yang pasti akan nyebabin kalian tersandung dan jatuh. Pas kalian tutup mata, memang sih batunya nggak kelihatan, tapi batunya tuh tetap ada loh di depan. Kalau kalian jalan terus, udah pasti suatu saat akan tetap tersandung juga. Betul nggak? Jadi, mau mengenali dan mengakui diri ini penting banget buat kita. Dengan kita mau mengakuinya, ini menandakan kita siap. Dan kita membuka semua kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke deh, kalau gitu penjelasannya sampai sini dulu ya. Kalian bisa lakuin dulu step awal tadi untuk menyelesaikan ekspektasi ini. Dan di video selanjutnya, kita akan bahas langkah-langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan setelah kita sudah mulai mengenal dan membuka diri dengan permasalahan kita. By the way, kalau kalian ada saran-saran atau punya cara yang efektif untuk dirinya ekspektasi, atau kalian juga punya topik yang pengen saya bahas, kalian bisa loh komen di bawah. Kalau kalian suka dan merasa terbantu dengan video ini, kalian bisa like, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang yang mendapatkan pesan positif ini. Oke deh kalau gitu, sampai di sini dulu ya videonya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian.